Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan akan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, namun belum ditemukan hingga hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasannya, ringankanlah tangan sahabat untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video islami dari channel ini. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, dengan luas bumi sekitar 510 juta kilometer persegi, di mana 70% adalah lautan dan sisanya adalah daratan. Masih banyak tempat yang belum terjamah oleh manusia. Menurut para peneliti, 90% daratan telah dijelajahi, sedangkan lautan baru sekitar 57,8% saja. Maka masih ada ruang misterius yang belum terungkap. Apakah tempat-tempat yang disebutkan dalam Al-Quran ini berada di wilayah yang belum ditemukan? Mari kita bahas satu persatu dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pulau misterius tempat Dajjal dikurung. Menurut sebuah hadis, Dajjal adalah salah satu tanda kiamat besar yang akan muncul di akhir zaman. Dalam riwayat yang masyhur disebutkan bahwa Dajjal dipenjara di sebuah pulau misterius dan dijaga oleh makhluk yang bisa berbicara bernama Al-Jassazah. Dalam hadis disebutkan bahwa suatu ketika sahabat Nabi Tamim Ad-Dari terdampar di pulau ini dan bertemu dengan Dajjal. Hadis dari Fatimah binti Qais, dia terdampar di sebuah pulau di lautan dan bertemu dengan seorang yang berkata bahwa dia adalah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Banyak spekulasi tentang letak pulau ini. Ada yang menyebutkan bahwa pulau ini mungkin dekat dengan wilayah timur, berdasarkan hadis yang menyebut bahwa Dajjal akan muncul dari wilayah Khorasan, Iran bagian timur, bersama dengan orang-orang Yahudi dari Isfahan. Ada pula teori bahwa Dajjal mungkin berada di segitiga Bermuda atau di sebuah pulau yang bernama Socotra, Yaman, yang terkenal dengan flora dan fauna yang unik. Yang kedua, Ainul Hayat atau mata air kehidupan. Ainul Hayat atau mata air kehidupan adalah salah satu tempat misterius yang diyakini dapat memberikan kehidupan abadi bagi yang meminumnya. Kisah ini berkaitan dengan Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku tiba di pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun." Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Khidirlah yang meminum dari Ainul Hayat, sedangkan Zulkarnain tidak. Tempat ini dipercaya terletak di arah terbitnya matahari, di sebuah tempat gelap yang dipenuhi kabut dan asap. Hingga kini, mata air tersebut belum ditemukan dan masih menjadi misteri, meskipun pernah ada penjelajah yang mencoba mencarinya. Yang ketiga, tembok Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94-97 menceritakan kisah Zulkarnain yang membangun sebuah tembok untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, dua suku perusak yang akan muncul di akhir zaman. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94, mereka berkata,
Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan kepadamu upah agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Menurut beberapa riwayat, jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangatlah banyak, bahkan dikatakan 999 kali lipat dari jumlah umat manusia. Tembok ini dipercaya berada di lokasi yang tersembunyi atau di dimensi yang berbeda sehingga sulit ditemukan. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa keberadaan mereka tersembunyi oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Gunung Qaf, gunung sakti yang menjadi penjaga bumi. Gunung Qaf adalah gunung yang disebutkan sebagai penjaga bumi. Dalam salah satu riwayat, sahabat Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang membuat bumi ini kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bumi dikokohkan dengan gunung-gunung, termasuk Gunung Qaf yang dikatakan terbuat dari zamrud. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi supaya bumi tidak berguncang. Beberapa ahli tafsir menafsirkan bahwa gunung ini adalah induk dari semua gunung yang ada di dunia. Lokasinya masih misterius. Ada yang menyebutnya berada di antara Yordania dan Arab Saudi atau bahkan di daerah Yaman. Yang kelima, Istana Megah Nabi Sulaiman alaihi salam. Istana Nabi Sulaiman alaihi salam atau yang dikenal dengan nama Solomon Temple disebut-sebut sebagai salah satu bangunan termegah sepanjang sejarah. Istana ini diyakini dibangun oleh jin dan manusia sehingga memiliki arsitektur dan kemegahan yang tak tertandingi. Dalam Al-Quran surah Sad ayat 35, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Menurut literatur Yahudi, kuil ini dikenal sebagai Temple of Solomon yang kini hanya menyisakan tembok barat atau dikenal sebagai tembok ratapan di Yerusalem. Banyak arkeolog berusaha menggali dan mencari sisa-sisa bangunan megah ini. Namun hingga kini belum ditemukan keseluruhan bangunannya. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, itulah 5 tempat misterius dalam Al-Quran dan hadis yang belum ditemukan. Misteri-misteri ini menjadi pengingat bagi kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini. Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah adalah dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.